pertumbuhan ekonomi kita ini sangat sangat terbantu dengan UMKM. Yogyakarta itu menjadi ikon pameran Inakraf di Jakarta dan itu memang didanai oleh Danais gitu. Hal yang sangat wajar ketika Dais juga dialokasikan untuk itu, untuk mensupport para pelaku di sektor kebudayaan ekonomi. Cirinya itu kalau Dais itu tanda tangannya itu banyak. Saya senang dengan Dinas Koperasi UMKM. Dari Mikri ini targetnya memang ke ekspor. Semua itu ada program kegiatannya. Berniat untuk tidak di marketplace lagi gitu. Karena marketplace itu biar brand-brand aja. Koperasi JPN tidak akan bersaing dengan pemilik brand gitu. Iya. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Irin Anggun dalam program podcast Pojok Sibakul, persembahan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, hari ini kita membahas sesuatu yang menarik dan tentunya kalau kita berbicara terkait dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, ini tidak hanya tercermin dari nilai budayanya, tapi juga dalam kebijakan pembangunan ekonominya yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Kalau mungkin pemirsa pernah mendengar istilah Danais atau dana keistimewaan, ini dirancang untuk memperkuat berbagai sektor strategis termasuk koperasi dan usaha kecil menengah atau UKM melalui beberapa program, di antaranya adalah peningkatan kapasitas SDM, kemudian pelatihan manajemen usaha, dan juga penguatan akses pemasaran berbasis digital. Nah, hari ini kita akan membahas seperti apa peran dan juga dukungan dari dana keistimewaan dalam sektor koperasi dan UKM di daerah istimewa Yogyakarta bersama dengan tamu agung yang sudah hadir di momen spesial istimewa hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, selamat datang untuk Bapak Dr. Danang Wahyu Broto SEMSI selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Danang sehat? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Dari mana Bapak sebelum ke sini? Dari muter-muternya tadi. Kantor juga. Muter-muter dulu baru langsung landingnya ke sini. Bapak terima kasih banyak sudah hadir dan kemudian kita juga ingin menyapa beliau ini selaku Ketua Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia dan sekaligus beliau ini juga Ketua Koperasi Java Paramaniaga. Kali ini kita akan sapa Ibu Emirita Lestari Nur Pratiwi. Ibu selamat datang, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Saya nyebutnya Ibu Pratiwi, Ibu Ya, Rita? Pratiwi aja. Oke, Ibu Pratiwi, terima kasih sudah melengkapi diskusi spesial hari ini. Satu lagi pemirsa, kita langsung sapa beliau ini selaku dosen atau akademisi dari FEB Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Ahmad Ma'ruf. Sugeng rawuh Bapak, sehat? Terima kasih, alhamdulillah sehat. Oke, baik Bapak dan Ibu, hari ini spesial kita membahas peran serta dukungan dana keistimewaan dalam sektor koperasi dan UKM di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin sebagai awalan diskusi saya ingin ke Pak Danang terlebih dahulu. Pak Danang, tahun 2025 ini kan akan segera usai, nggak kerasa ya Bapak Ibu ya, beberapa bulan lagi kita sudah akan berganti tahun di tahun 2026. Sekali. Cepet banget. Nah, menurut Pak Danang, melihat mulai dari awal tahun sampai dengan saat ini, seberapa efektif sih Bapak Danais ini terserap terlebih untuk dukungan ke rekan-rekan kita koperasi dan usaha kecil menengah ini sejauh apa menurut Pak Danang? Iya. Kalau menurut saya, ya kebetulan saya di regulasi gitu ya dengan teman-teman DPRD khususnya Komisi B yang membidangi perekonomian dan keuangan daerah. Ini khususnya kita diskusi terkait dengan koperasi UMKM. Dais ini kan sebenarnya ada 5 urusan ya. Untuk membiayai 5 urusan. Tapi atas wisdomnya Pak Gubernur begitu ya. Artinya 5 urusan ini pun sudah berjalan sekaligus dana ini juga mampu menjadi daya ungkit untuk perekonomian di DIY. Jadi kalau bicara dana ini tidak hanya 5 urusan ini urusan yang lainnya turunannya ini juga banyak sekali yang didanai oleh Dais. Nah, khusus untuk koperasi UMKM khususnya, kalau diskusinya UMKM, Pak Gubernur kami di pemerintahan DIY, Pak Gubernur dan DPRD itu support betul karena memang menurut data BI dari sektor UMKM, di situ juga ada pariwisata dan yang lain, itu mampu menyumbang memberi kontribusi 60% dari
produk domestik bruto. Artinya pertumbuhan ekonomi kita ini sangat sangat terbantu dengan UMKM. Bahkan di DIY ini kalau bicara UMKM itu dari skala atas, menengah sampai mikri. kita kenal mikri ya. Ya itu ibu-ibu yang masih jualan gendongan, masih yang betul-betul mungkin sekitar 500 sampai 1 juta lah untuk permodal. Itu masih cukup banyak. Nah, saya kira peran DAES ini menjadi cukup signifikan dan kami tahu persis dalam rapat-rapat di Komisi B terkait perekonomian dan UMKM ini banyak sekali program yang itu memang dibiayai oleh DAES. Termasuk kalau Mbak Irin sekarang ke Malioboro ada Tera 1 itu DAES. Karena kita mempertahankan situs, mempertahankan budaya, mempertahankan sekaligus itu juga memarkup pasar. Kalau UMKM kita ini sehat dan bagus, itu juga orang datang ke Jogja ya mesti akan mencari. Saya kira peran DAES masih bisa diandalkan dan cukuplah untuk mendorong UMKM. Oke, mumpung ketemu sama Pak Danang juga, kita mau mengkonfirmasi agar informasi mungkin yang beredar di masyarakat ini tidak terlalu liar begitu ya Pak ya. Kita sempat mendengar bahwa dana IS ini akan ada pemotongan, akan ada penyesuaian. Nah, ini seperti apa Pak? Ya, isu memang kemarin isu sempat ada pemotongan, tetapi kami meyakinkan bahwa untuk tahun 2026 masih di angka 1 triliun transfer pusat ke daerah terkait DAES. Jadi sebenarnya perlu dipahami juga bahwa masyarakat harus paham yang dimaksud efisiensi oleh pemerintah pusat itu bukan yang bersifat produktif. Jadi ini memang harus duduk bersama, kemudian sama-sama kita diskusi seperti ini. Ini gimana ceritanya? Tidak semua hantam kromong diadakan pemotongan gitu ya. Bahwa yang tidak efisien mungkin perjalanan dinas, seminar-seminar yang kita tahu persis. Kalau bicara ngomong kemiskinan DIY tiap berapa tahun kita ngomong kemiskinan, rapat-rapat, seminar ya toh cuman turun-turunnya nggak banyak. Nah, maksudnya itu kan kalau tidak efisien ya itu yang harus dipangkas. Tetapi yang sektor-sektor produktif untuk pemberdayaan masyarakat, kemudian pelatihan-pelatihan yang itu menjadi soft skill untuk pelaku-pelaku itu saya kira tidak ada masalah. Nah, ini memang kadang kaget-kaget aja, kayak makan siang bergizi gitu, anak-anak kalau Gubernur Jawa Tengah itu, ya ini masih perutnya masih kaget aja. Penyesuaian. Aja. Jadi saya kira saya kok melihatnya peran-peran kita semua, triple heric gitu ya, dari akademisi, dari praktisi, kami dari pemerintah, saya kira ini harus menyampaikan, ini ada sesuatu yang lebih besar yang diharapkan dampaknya tentu saja akan bicara pro rakyat, pro pur, sehingga DIY ini punya istimewa, punya ketahanan tersendiri kalau ada dampak-dampak atau sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke, baik. Ini juga masih dalam rangka transisi pergantian pemerintahan itu ya Pak ya. Jadi kita harus meluruskan nih kira-kira ada berita-berita apa yang beredar. Nah, ini menjadi salah satu sarana kita untuk konfirmasi. Mumpung ada Pak Danang juga gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Danang. Saya mau ke Ibu Pratiwi tadi betul ya Ibu ya? Ibu, dampak konkret yang sudah dirasakan. Nah, kalau dari Ibu sendiri ini seperti apa dukungan yang digunakan oleh dana IS ini? Terima kasih Mbak. Jadi dari kami UKM dan koperasi itu sudah sangat banyak sekali menerima manfaatnya gitu. Dari asosiasi itu adalah bantuan promosi pameran gitu, bahkan sampai ke luar negeri. Dan untuk tahun 2025 ini kebetulan Yogyakarta itu menjadi ikon pameran Inacraft di Jakarta dan itu memang didanai oleh Dana IS gitu. Sangat berterima kasih sekali karena di situ DIY menjadi magnet dari suatu pameran internasional terbesar di Asia Tenggara seperti itu. Terus kemudian bagi koperasi dan UKM, kebetulan kami dari Koperasi Java Paramaniaga itu sangat menerima manfaat itu banyak sekali gitu, mulai dari free ongkir, kemudian fasilitasi di Bandaraya, di Malioboro juga ada, lalu ada gerai di titik nol, lalu pameran di mana-mana juga banyak, dan tadi seperti disampaikan oleh Pak Danang, pelatihan itu juga banyak sekali gitu, iya, inkubasi gitu,
Oke, jadi kalau kita berbicara soal pemanfaatan atau dampak konkret ini sudah sangat dirasakan Iya, gitu ya, Bu. benar. Terima Kalau kasih. untuk berbicara soal indikator kan yang memang dia bisa menerima manfaat dana ini ada atau semuanya dapat, Ibu? Saya kalau melihatnya pemerintah itu cenderung memberikannya kepada mungkin sentra, kemudian kelompok-kelompok atau asosiasi. Jadi tidak langsung ke pribadi-pribadi Iya. atau brand-brand atau UKM langsung Oke, gitu. jadi ya. melalui asosiasi ini untuk Betul. pengawasannya juga pastinya lebih Iya, mudah gitu ya, Bu ya. iya, iya. Oke, baik. Nah, untuk Bapak Ahmad Mahro sebagai akademisi nih melihat dana IS kemudian digunakan untuk mendukung sektor strategis, salah satunya adalah UKM. Ini seperti apa kalau Bapak lihat? Iya, di tengah fiskal daerah yang terbatas oleh ADY, sementara tadi sampaikan Pak Danang, struktur ekonomi kita itu mayoritas kan usaha mikro kecil, sebenarnya mayoritas sampai mikro, bahkan ada yang mikri, mikri, Saking kecilnya. saking kecil ya. Ya, tapi itu nggak boleh dibiarkan dia tiarap atau tenggelam oleh persaingan, ya kan? Maka government, pemerintah daerah termasuk memaknai kebudayaan yang disampaikan Pak Danang tadi, urusan kebudayaan itu tidak sekedar hanya seni, tari atau apa, tapi Iya. termasuk bagaimana kegiatan ekonomi produktif warga, ya itu kan culture juga ya. Di sektor pertanian ada lumbung Mataraman, gitu. Lalu bagaimana kita nguri-uri batik dan sebagainya, itu bagian yang nggak bisa dipisahkan. Maka menjadi hal yang sangat wajar ketika DAIS juga dialokasikan untuk itu, untuk mensupport para pelaku di sektor kebudayaan ekonomi. Nah itu harus disupport memang. Ya. Jadi itu menurut saya juga bisa menjawab bahwa DAIS itu tidak sekedar untuk hura-hura tanda petik, pentas-pentas saja. Pentas-pentas, Kan gitu ya. ya. Kan sering ya saya masih dengar habis di DAIS untuk pentas-pentas, festival dan seterusnya. Enggak juga. Saya lihat bagaimana DAIS itu juga teralokasi untuk UMKM termasuk investasi yang enggak murah. Contoh pembiayaan di YIA itu pasar Kota Gede ini untuk showcase-nya produk UMKM yang terkurasi itu kan membanggakan. Yang kedua di Malioboro tadi itu juga investasi yang nggak murah. Bagaimana mengangkat branding UMKM ya, yang kelasnya itu istilah Mbak Tiwi itu naik kelas kira-kira gitu ya. UMKM naik kelas itu ya memang harus serius dan dukungannya itu konkret. Ya, dukungannya konkret melalui simpul ya. Sekarang pakai istilah sibakul itu. Saya kira ini diksi yang menyimpulkan semua. Termasuk ke koperasi Pak Danang. Jadi sekarang ini menjadi rame di warga bawah ya, di kampung-kampung ketika muncul koperasi merah putih Mas Danang, itu memang tetap harus dapat atensi, termasuk harusnya menurut saya DAIS pun untuk tanda petik ya melakukan ini istilahnya klinik koperasi itu terus penting. Karena apa? Bagaimana program ini ya harus sukses dengan berbagai ragamnya ya, dengan berbagai ragamnya. Nah disitulah maka alhamdulillah lah kita alokasi Pak Danang tadi menginformasikan DAIS tidak dikurangi atau dipotong atau apa ya, efisiensi menurut saya ini satu kabar baik ya. Nah tinggal sekarang bagaimana settingnya tetap selalu ada evaluasi dan ini tentu teman-teman di DPRD khususnya di Komisi B nih, untuk mencermati dari struktur anggaran itu mana yang sangat efektif, tidak efektif ya itu kan nanti di rutin prioritas itu ya, tanpa harus mengecilkan atau menghilangkan yang selama ini ada. Saya kira itu poinnya. Oke, tapi dari Bapak Ngediko tadi gitu ya, kita juga jadi tahu bahwa ternyata peruntukan dana IS kalau masyarakat awam itu tidak semuanya tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi bahwa mereka mungkin memikirkan bahwa dana IS ini hanya digunakan sebagai hanya untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang memang berbasis budaya. Tapi ternyata untuk kegiatan UKM ini Sampai disupport loh. beasiswa dari DAIS juga ada. Ya, tadi saya cukup menarik Pak Marut itu ya. Jadi saya sering, karena saya di Bantul itu ya, saya tinggal di Bantul, di masyarakat Bantul karena saya dapil saya. Jadi kalau nanti masing-masing wilayah dengan kota itu, saya selalu mungkin dikritik, DAIS buat apa itu untuk jadilan, untuk kadang saya yang hidup di masyarakat di Bantul itu jadilan itu kurang lebih anggarannya sekitar 30-an juta gitu ya. Tapi di masyarakat di Bantul itu anggaran 30 juta itu potensi kebudayaan di sana itu semua bisa muncul. Tidak hanya jadilan tapi juga ada hadro, ada wayang orang, banyak kesenian yang muncul. Kalau untuk masyarakat kota mungkin nggak relate gitu ya. Dan ketika ada pentas di sana itu yang jualan jadi UMKM-nya itu memang
banyak banget. Jadi tumbuh gitu loh. Satu itu. Kemudian kalau itu bicara ekonomi ya, kadang kita ini saya kadang juga malas kalau apa-apa selalu hitung-hitungan angka ekonomis gitu ya. Mungkin banyak yang tidak paham secara psikologis dengan adanya kesenian muncul itu. Contoh wayang kulit gitu ya, didanai tidak banyak itu 35 juta. Itu bagaimana psikologi masyarakat petani kita yang berusaha di sektor pertanian. Kui nek nganake wayangan, kui insya Allah seneng banget besok panennya sukses. Kadang tidak ada hubungannya pemerintah dengan logiknya itu untuk ini nguri-nguri kabudayan kan gitu ya. Tapi satu sisi yang menerima itu begitu itu ada wayangan yang hadir yang di masyarakat itu kayak sudah punya feel besok Secara psikologis gitu ya. panenku sukses. Nih. Padahal kalau ngomong pemerintah orang tekan kono kan gitu. Nah ini yang kadang kalau tidak hidup di masyarakat di bawah nggak bisa merasakan multi effect playernya itu. Dan memang akan berbeda. Mungkin di Kabupaten Sleman mungkin beda, di kota beda. Ini tinggal masalah penyesuaian program kegiatannya saja. Yang jelas mengukur dampak baik itu ekonomis maupun psikologis ini yang cukup penting. Nah ini saya kira tadi saya tergelitik itu Maruf bahwa ini bicaranya kebudayaan iya. Nah ini kita ini kan bagian dari peradaban ini. Kita diskusi ini akan bicara peradaban ke depan dan melanjutkan diskusi hari ini. Sehingga kalau bicara kebudayaan ya sangat luas. Iya. Betul. Kalau kita ngomongin dampak itu kan kadang-kadang ada yang tidak bisa dijabarkan A, B, C gitu ya Pak ya. Termasuk tadi apa yang diceritakan oleh Pak Danang. Secara psikologis ini ternyata mempunyai dampak ya kita nggak bisa. Walaupun sebenarnya nggak nyampe gitu loh ya Pak ya. Tapi memang itu real yang terjadi di lapangan seperti itu. Menarik ya. Nah kalau dari Ibu Pratiwi ini di tahun 2025 pasti sudah menyusun ya kan apa yang akan dilakukan 2026 gitu bersama dengan rekan-rekan yang lain gitu. Harapannya apa nih Bu dengan adanya dana NIS di tahun 2026? Program-programnya apakah sudah disinkronisasi begitu Bu? Sudah ada yang di ACC juga. Jadi, apa itu Bu? Kami akan membawa pameran Inakraf yang terbesar di Asia Tenggara itu ke Jogja gitu. Di bulan Juli tahun 2026. Ya, tepatnya tanggal 15 sampai 19 Juli itu kan pameran internasional yang kita adakan di sini gitu. Jadi harapannya itu nanti sektor handicraft Yogyakarta yang sudah juara lah gitu ya, itu nanti benar-benar menjadi motor penggerak dari sektor yang lainnya. Nanti juga kita akan bergandengan dengan pariwisata, karena kan pariwisata dan ekonomi kreatif maupun craft itu kalau di Yogyakarta nggak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi nanti dari dinas koperasi, dinas perindak, lalu dinas pariwisata, kebudayaan itu benar-benar kita akan sudah niat ingsun niat ingsun mewujudkan Inakraf di Yogyakarta itu sukses. Itu harapan yang pertama. Yang lainnya tentunya juga banyak gitu kan, UKM yang menerima dana IS melalui koperasi kami dan asosiasi pastinya juga harapannya lebih banyak lagi gitu. Dan hari-hari ini belakangan ini kan situasinya sedang tidak baik ya gitu. Kami merasakan sekali dukungan dari pemerintah melalui dana IS itu membesarkan hati gitu supaya tidak tidak berkecil hati, tetap kita berjalan running berbisnis seperti biasa gitu Mbak. Oke, jadi dukungannya sangat luar biasa ya Bu ya. Karena kita tahu memang sepertinya tidak hanya mungkin Ibu atau teman-teman dari JPN aja mungkin ya, dari berbagai daerah juga merasakan hal yang sama, naik turunnya daya beli masyarakat, perekonomian saat ini begitu. Kalau boleh tahu nanti di tahun 2026 itu ada berapa teman-teman yang akan terlibat Ibu? Kalau untuk pameran kan diadakan di JEC ya Mbak ya. Kalau JEC itu dari gedungnya itu kan kapasitas hanya 300. Tapi kami merasakan itu sangat kurang karena kalau di Jakarta itu kan peserta itu 1.100-an. Jadi nanti sampai luar. Dikasih Betul, gitu. Bahkan rencananya sampai lantai 2. Lantai 2 ya. Sampai di lantai 2. Betul, karena kan pamerannya internasional ya gitu. Sementara di
Jawa Tengah dan DIY itu yang terbesar adalah di JEC gitu. Jadi kita maksimalkan di situ, nanti mohon dukungannya gitu dari masyarakat, dari DPRD gitu, supaya ini pameran nasional internasional yang pertama di Yogyakarta ini bisa sukses. Wih, kita doakan Pak Danang tuh, tolong disupport Pak Danang. 300 itu sangat kurang ya Bu ya. Iya benar. Melihat antusiasmenya aja, kita sudah memperkirakan ini ada berapa nih Bu kira-kira nanti yang akan join ini? Kira-kira Apanya? untuk yang akan join ini kira-kira berapa nih Bu untuk secara jumlahnya? Iya. Kami itu sudah berkomunikasi dengan ASEPI daerah lain gitu Oke. kan, ada dari Aceh sampai Sulawesi gitu, di Papua juga ada. Nanti biasanya itu setiap daerah akan mulai mendaftarkan anggotanya. Kebetulan kemarin juga baru selesai nih Inakraf yang bulan Oktober itu sukses sekali. Jadi kan kemudian membawa dampak positif ya psikologis kepada peserta bahwa brand Inakraf itu kan sudah terpercaya gitu kan. Jadi support mereka untuk ke Inakraf Jogja sangat besar sekali gitu. Oke baik, jadi mulai dari sekarang ini persiapan Sudah, iya. dimulai gitu ya Bu ya? Betul, kepanitiaan kita eh, bersama ya dengan Pemda DIY, dengan asosiasi gitu. Jadi kita tidak berjalan sendiri-sendiri, nggak Iya. bisa, harus kolaborasi. Tetap ya Bu ya, kata kuncinya Iya. kolaborasi. Baik, Pak Marhum melihat tadi Ibu bilang ada bulan apa tadi Bu? Juli ya? Juli, tanggal 15 sampai 19 Juli. Nah, melihat acara itu kemudian dampak yang akan diberikan terlebih untuk rekan-rekan UKM kita di Yogyakarta ini akan seperti apa kalau dari pandangan Pak Marhum? Ya. Jadi pameran itu prestisius sebenarnya. Jadi kelasnya kelas internasional. Oh. Dan itu pasti orang yang bisa ekspos ke situ. Jadi ekspos itu tidak langsung transaksi aja yang dikejar, tapi justru menawarkan satu informasi brand ya, produk gitu ya, sehingga keberlanjutan setelah pameran itu yang lebih penting. Dan ciri di Jogja kelihatannya akan terus jalan ya. Jadi saya ngamati beberapa pameran yang ada di Jogja, multiplier atau dampak turunannya itu tinggi. Selain transaksi tapi juga image building bahwa Jogja ini kota kreatifnya tetap muncul, ya toh. Brand kita itu kuat sekali. Mau furniture, mau apa itu selalu muncul. Nah, itu jadi tidak rugi lah Pemda lewat DAIS juga mensupport kegiatan ini. Meskipun ini sebagai kegiatannya para pebisnis ya, UMKM, tapi sudah menjadi kewajiban. Bahkan di perdanya Pak Danang yang diketok itu kan Pemda itu memang memfasilitasi, mendukung, melindungi kan gitu ya, memberdayakan. Nah, itu bentuk konkretnya ya termasuk mensupport ini. Yang kadang-kadang itu tadi terkait karena ini DAIS ya. Dulu nggak orang pada rasan-rasan, ini DAIS kemana? Lalu muncul ada logo DAIS-nya itu loh. Saya pernah lihat kan, sampai kita lihat. Nah menurut saya saatnya kita mengevaluasi itu. Tidak harus kita itu membedakan antara ini uang dari DAIS maupun non DAIS. Tapi ini kan memang supportnya government, ya kan? Yang muncul, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang saya lihat di beberapa titik daerah itu bahkan bangunannya itu ada logo D-nya itu ada DAIS itu. Mending itu untuk brand aja kan, apa itu ya. Ini tidak salah tapi menurut saya sudah nggak terlalu penting. Karena itu saya paham dulu kenapa melakukan itu. Saya pernah ngobrol dengan Pak Aris karena DAIS itu dirasani dananya gopo kan gitu ya. Jadi biar masyarakat tahu, oh ini salah satunya dengan ada logonya. Oh iya logo. Cirinya itu kalau DAIS itu tanda tangannya itu banyak. Oh gitu. Kalau reguler itu kan cuma 2-3 tanda tangan. Kalau pakai DAIS banyak. Ya, kalau ada DAIS itu kok itu tanda tangannya ya Pak DAIS itu. DAIS. Cirinya tanda tangannya Itu Pak. bagian dari akuntabilitas maksudnya. Nah, kalau logo-logo itu ada saya lihat di jalan itu jembatan ada logo DAIS, bahkan tiang listrik itu ada D-nya itu ya. Tapi kalau itu mungkin diganti simbol tertentu atau produk bagi saya nggak ada masalah karena memang real DAIS sudah berkontribusi dan itu nggak perlu simbol-simbol lagi ya menurut saya gitu. Oke. Nah kalau dari Pak Danang sendiri dukungannya kan seperti apa nih Pak? 2026 apalagi bulan Juli ini kan tinggal beberapa bulan lagi ya internasional. Nah, saya kalau secara prinsip begini karena nanti anggarannya, nomenklaturnya itu ada di dinas nih. Iya. Kami itu gini,
tugas Komisi B, tupoksinya Komisi B ini cukup berat. Meskipun teman-teman dari mitra Komisi B ini dipercaya Pak Gubernur untuk menempati jabatan strategis itu lulusan dari mitra Komisi B lah. Saya bisa berbangkanya begitu. Sekda sekarang dulu mantan Biro Perekonomian, kemudian ada mantan Kepala Dinas Koperasi, pokoknya banyak lah mitra kerja. Sehingga kami lebih pada posisi nanti bagaimana dari teman-teman asosiasi itu diskusi dengan teman-teman OPD untuk menyampaikan ke kami dukungannya seperti apa. Karena kalau secara detail nanti di teman-teman OPD, di dinas, Bu. Kalau kami sih, kalau saya mimpin itu ya, ini kira-kira apa yang isu yang cukup relate gitu ya, isu yang ini penting gitu. Kami biasanya justru malah menambah kalau ini bicara anggaran. Segera merapat ke Pak Jan. Iya, karena begini, kami sepakat dengan Menkyu yang baru ini. Kalau ini duit negara ono segera belanjakan. Karena ini bicara pertumbuhan ekonomi, bicara belanja harus berjalan. Jadi malah jangan terlalu banyak sisa silpa yang setiap tahun 400 sampai hampir 400-an miliar itu. Jadi sebenarnya kan ada sesuatu yang dibalik itu program-program yang produktif dan itu duitnya sudah ada, segera belanja. Jadi bukan ini duitnya rakyat, duitnya masyarakat. Tinggal mekanisme teknisnya aja teman-teman ini dengan dinas, judulnya apa, kebutuhannya. Dan sekali lagi saya hanya mengingatkan aja, ini yang kita support itu kebutuhan ya, bukan keinginan. Nah ini kadang-kadang susah membedakan nih Pak. Nah, kalau susah membedakan agak susah juga kita nanti ributnya panjang itu. Tapi kalau Pak, kami butuh ini ya Inakraf gini ya, skalanya internasional. Ini tidak hanya kita bicara transaksional, tetapi dampak pariwisata. Ada misi-misi yang lain. Ya. Nah ini sampaikan. Ya kami butuh dukungan apa? Anggaran jelas, apa fasilitasinya seperti apa. Kalau banyak lah apa yang bisa kita, intinya begini, kalau Komisi B itu kalau dengan teman-teman dinas itu malah kami jarang sekali kami menyorek program atau mengurangi, itu malah kita support betul karena ya kembali kami kan pendapatan ya, kalau kita kan komisi pendapatan ya, pendapatannya buat apa kalau tidak segera didistribusikan. Sekali lagi kebutuhan itu pasti akan kita support. Tapi kalau keinginan ya Nanti dulu ya, nanti Pak. dulu lah. Nanti dulu lah, kebutuhan dulu lah ya Pak ya, Kebutuhan. gitu ya. Tapi Ya. kalau dari Bu Pratiwi merasakan betul ya, maksudnya dalam proses mungkin pengajuan itu Iya. kemudahannya kalau dari Ibu seperti apa Bu? Ya, kebetulan kami itu sudah bermitra dengan dinas sangat lama dan dinas itu juga sangat paham gitu bahwa asosiasi dan koperasi kami itu benar-benar sangat bermanfaat kepada para anggota gitu. Jadi banyak UKM yang merapat ke ASEPI supaya ikut pameran Inakraf karena tanpa menjadi member tidak boleh ikut, karena kalau tanpa member harganya kan mahal sekali Ya. gitu. Bisa terpaut 5 sampai 7 juta. Sementara kalau menjadi member itu terpautnya ya gitu kan. Terpautnya. Iya, betul. Jadi kontribusi kami kan tidak hanya kepada karyawan kami, tetapi kan sentra-sentra yang ada di belakang kami, para supplier, seperti itu. Jadi multiple effect dari asosiasi eksportir dan anggota kami yang eksportir kan besar sekali di desa-desa. Itu yang dilihat oleh pemerintah. Kenapa? Pemerintah itu udah 25 tahun Inakraf berjalan, itu selalu support. Dan semakin support lagi ketika mau dibawa ke Jogja. Karena kan dengan dibawa ke Jogja, buyer-buyer itu nanti akan kami ajak ke visit factory, sekalian dengan pariwisatanya kita bawa gitu. Oh, sampai diajak visit juga ya Bu? ternyata ya? Iya, gitu. Jadi kan kepercayaan buyer kepada para peserta khususnya dari daerah istimewa Yogyakarta kan jadi tinggi karena dia melihat sendiri nih pabriknya gitu kan. Bayarnya dari mana aja tuh Bu biasanya Bu? Kalau yang tradisional gitu biasanya dari Amerika, kemudian dari Eropa, Malaysia. Kalau Inakraf tuh bayar banyak, Malaysia dan Jepang. Oke, dalam kemampuan bahasa ini kan juga termasuk dalam peningkatan SDM gitu ya. Iya. Itu juga sudah dirasakan sekali Bu oleh teman-teman dari UKM kita. Ya, kalau memang anggotanya itu eksportir kan pastinya dia harus ya gitu, dan tata niaga ekspor juga harus paham seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nah, kalau dari kita ke Pak Ma'ruf lagi nih sebagai akademisi nih, kalau kita melihat peran perguruan tinggi dalam rangka
optimalisasi gitu ya pemberian pendampingan atau riset dan juga inovasi ini apa yang sudah dilakukan gitu Bapak? Yang saya ketahui ya, di banyak kampus itu kan ada dua hal yang paling utama, riset dan pengabdian masyarakat. Oke. Riset-riset terkait dengan pengembangan UMKM DI itu hampir semua dilakukan oleh semua kampus. Kemudian pemberdayaan masyarakat, pendampingan ini juga dilakukan skemanya ada kalau mahasiswa KKN, kalau dosen itu ya pengabdian masyarakat. Seperti bulan ini aja kami di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kami berupaya mendampingi 20 koperasi merah putih se-DIY. Nah, itu kita dampingi tujuannya mulai dari yang ada yang level basis tapi juga ada yang level memang sudah bagus ya. Nah, pola-pola seperti ini menjadi penting bagi saya adalah memang kontribusi perguruan tinggi menjadi sebuah mandatori ya. Kami ini wajib melakukan proses itu dan itu simbiosis mutualisme. Kalau kampus ini aktif melakukan riset dan pengabdian masyarakat, maka reputasi internasional dari kampus itu juga akan naik. Dan maka bagi UMY misalnya itu mau terus melakukan proses-proses ini, baik langsung ke UMKM-nya, asosiasi maupun ke dinas. Nah, pola inilah yang perlu terus dikonsolidasi ke semua sektor. Sebenarnya Jogja ini kan banyak banget ya sektornya, tidak hanya craft ya, manufaktur, tapi misalnya pertanian. Pertanian kita itu ada problem serius tentang luas lahan yang mengecil, para petaninya usia sudah menua, misalnya kayak gitu, lalu transfer teknologinya lamban. Nah, ini kan butuh inovasi-inovasi. Nah, itulah peran kampus. Sisi yang lain misalnya sektor yang masih potensi tapi tantangannya agak berat, kelautan misalnya. Ini kan juga bagian dari jadi UMKM itu dipahami tidak hanya craft ya, tetapi juga pelaku pertanian, perikanan, tapi yang skalanya memang skala masih kecil dan menengah. Nah, itu butuh support. Saya kira itu, Mbak. Oke, support yang dimaksud ini seperti apa, Bapak? Yang pertama adalah inovasi dari riset-riset yang menjawab permasalahan. Misal bagaimana kampus meriset tentang pupuk yang efektif untuk komoditas tertentu. Nah, itu dilakukan oleh kampus. Kemudian bagaimana mengembangkan sertifikasi atas produk UMKM. Itu kan nggak gampang ya. UMKM itu kadang-kadang penting payu, padahal harus ada kurasi, harus ada sertifikasi. Nah, itu kan terus didampingi. Dinas koperasi itu halal lanjut, PIRT lanjut terus gitu ya. Dan sampai nanti pada skala yang memang orientasinya ekspor. Nah, disitulah butuh kolaborasi pusat-pusat studi. Misalnya halal menjadi kebutuhan sekarang, ya kan? Bahkan kemarin isu program makan bergizi itu dipertanyakan, omprengnya halal apa ora? Lah, itu Gedang-gedang. tapi di Universitas Muhammadiyah Surakarta ngetes itu betul. Serius dites. Hasil tesnya itu enggak ada DNA nabati babi, Pak. Dari produk impor itu yang menjalankan kampus loh ya, dan pakai lab reputasi loh ya, bukan lab abal-abal ya, Pak ya. Dan ya kayak gitu-gitu itu kan harus membantu menjawab kegelisahan warga, dan itu memang tugas kampus. Jadi kampus itu harus berdampak. Ya, memang begitu kan. Jadi kita jangan hanya omong-omong aja, tapi memang harus punya dampak. Nah, dampak yang paling real itu menjawab masalah real yang dihadapi rakyat. Tidak harus utopi gitu ya, tidak harus ngawang-ngawang, tapi real menjawab permasalahan. Contoh tadi, Koperasi Merah Putih di Jogja. Ini mayoritas ini sebenarnya pengurusnya itu mungkin lebih separuh, Mas Danang, itu belum paham betul tentang koperasi itu kayak apa. Oke. Nah, pertanyaannya kalau itu diserahkan ke dinas koperasi, ya energi teman-teman dinas itu saya paham, mereka sangat terbatas, kan gitu. Nah, disitulah kontribusi dari perguruan tinggi, kan gitu. Kami mencoba periode ini dampingi 20 koperasi. Tujuannya ya sama tadi, scale up, memahamkan tentang konsep, lalu menuntun dan bareng-bareng mendampingi proses bisnisnya. Nah, kalau ini sukses, yang dapat nama kan sebenarnya tidak hanya Koperasi Merah Putihnya, ya kampusnya, ya Pemdanya, ya masyarakat akan menerima manfaat. Saya kira itu, Mbak. Oke, ini juga lagi hangat nih Pak, Koperasi Merah Putih kan juga belum lama diresmikan oleh Bapak Presiden kita gitu. Saya ingat betul beberapa bulan yang lalu. Nah, ini gimana nih Pak menurut Pak? Dan ini menarik nih dibahas. Iya, justru ini saya jadi kangen ke kampus lama saya nggak kampus ya. Cocok Mas Danang. Saya sebagai pejuang politik lupa dengan status saya akademisi juga. Jadi gini, Bang Gun, jadi Koperasi Merah Putih ini sebenarnya konsep dasarnya ini bukan
Pak Prabowo ini kan trigger aja, ini ya, karena ini Pak Hatta, jadi zaman presiden pertama ini koperasi ini kan Soko Guru. Toko guru, betul. Nah, mungkin agak lupa aja sehingga seolah-olah barang baru, banyak hal-hal yang, tapi secara prinsip begini, maunya Pak Presiden itu bahwa jalur distribusi yang itu menjadi kebijakan pusat, contoh tabung gas gitu ya, itu tidak lagi bicara bisnis murni gitu. Jadi bisa langsung ke masyarakat. Pupuk yang sekarang konkret ya. Subsidi. Nah, pupuk subsidi itu kan dulu sekian gubernur harus tanda tangan, bupati, camat, lurah tanda tangan, sampai ke bawah Birokrasinya itu ya, Pak, birokrasinya Pak. jelimet gitu. Ini langsung pupuk itu langsung ke Koperasi Merah Putih dan ini relate dengan program MBG contoh. Ini dampaknya luar biasa. Ngomong pengangguran ini banyak terserap. Kebetulan saya sedang mengawal juga untuk dapur MBG. Jadi SDM-nya satu dapur itu kurang lebih 47 sampai 50 orang per dapur. Ini tenaga kerja relatif baru. Kemudian dampak multi efek playernya juga sama. Bagaimana 3.000 siswa itu sama dengan 3.000 keluarga dalam satu kayaknya sehari ya sekali gitu. Tapi dampaknya luar biasa. Nah, Koperasi Merah Putih itu akan support dapur-dapur MBG ini. Yang di setiap Kapanewon atau kecamatan itu mungkin ada 3-4 dapur. Nah, harapannya dapur-dapur ini akan bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih. Yang nanti dampaknya ambil suppliernya itu kan melalui koperasi. Jadi nyambung ya Pak sebenarnya nyambung. ya. Dan itu sebenarnya distribusi duit Jogja ini perkiraan kita, hitung-hitungan kita. Setiap tahun itu ada sekitar 11 triliun untuk bicara program MBG saja. Oke. Per tahun. Artinya PAD kita dari APBD, pendapatan asli daerah kita, PAD itu hanya kurang lebih 2 triliun nih. Nah, sementara untuk satu program pemerintah pusat yang namanya MBG per tahun itu kurang lebih sekitar 11 triliun. Nah, ini memang kaget-kagetnya birokrasi kita, termasuk saya ini kayaknya susah ini. Anggaran di efisiensi, nggak kayak kemarin, tetapi sebenarnya pemerintah pusat langsung anggaran atau uang itu terdistribusi ke bawah. Jadi apapun nanti yang ditanam masyarakat, apapun istilahnya, istri saya ini udah ribut bikin kandang ini. Pak ngingu ayam Pak, dagingnya nanti disetorin di dapur, telurnya. Visioner banget ya memang istrinya Pak Danang loh, keren loh Pak. Iya, saya kadang yang aduh waktunya, saya tuh jenderal di rumah itu memang menyibukkan sekali. Artinya itu real. Itu kebutuhan apapun yang ada itu sangat dibutuhkan. Dan quote and quote MBG juga makan siang itu juga lebih ke tradisional. Mulai diatur tidak yang instan-instan itu dikurangi. Karena ini bicara Indonesia Emas 2045. Jadi saya kira ini kita memang transisi gitu ya. Penyesuaian Kalau kemarin kan sudah itu yang urusan UMKM yang hutang UMKM yang kecil-kecil Bang harus selesai itu nggak boleh ditagih itu diputihkan. Jadi ini memang pelan-pelan dan pro kontra biasa karena memang ada yang siap, ada yang sudah bisa nangkap ini dampaknya itu nanti 2-3 tahun itu baru lihat. Biasa kalau sesuatu yang baru ini kan kayak Mbak Anggun dulu pertama saya juga nggak berani gitu ya menatap wajahnya, sekarang tak pendelengi ya. Pak. Sekarang saya yang grogi Pak. Penyesuaian. Ini dinamakan penyesuaian. Artinya yakin ini baru presiden ini kan baru berapa hari 6 bulan ya. Betul. Dan sudah banyak. Yang jelas korupsi sepakat kita habisin. Ya. Kemudian hilirisasi, kemudian kekayaan yang kemarin tuh sampai itu timah itu berita terakhir ini kan 80% bocor. Yang dulu kalau ngomong bocor-bocor orang pada nggak percaya. Maksudnya apa tuh Pak Prabowo dari zaman dulu ngomong bocor-bocor tuh. Sekarang dibuktikan nih. Nah, kalau itu nanti kembali tambang apapun kekayaan alam ini kembali buat siapa kalau bukan untuk rakyat. Jalur-jalur ini dibuka. Jalur-jalur distribusi uang yang tidak lagi bisa dikorupsi, kekayaan itu. Ini baru. Jadi kalau bikin koperasi nggak usah bingung-bingung. Dan Pak Maruf, saya pernah beberapa kali rapat ikut koperasi, ya memang musyawarah warga di situ, tokoh-tokoh di situ. Ya udah dibikin dulu, karena ini kan nyiapin jalur, nek engko duitnya itu nggak kecolongan gitu, tidak dikorupsi, kan sudah ada jalurnya.
Dan ini tinggal ya meskipun itu ada duit dari negara, ya terus ora koyo mbiyen. Akuntabilitasnya tetap ada. Terus meng simpan pinjam atau pinjam tok nggak 12. pernah simpan. Tambah lagi. Tambah Saya lagi. banget itu, Pak. Iya. Nah, ini sudah mulai paradigmanya harus mulai baru bahwa ini Koperasi Merah Putih, nanti suppliernya MBG, kemudian Koperasi Merah Putih mengares dari petani butuh pupuk, sediain pupuk, petani butuh bibit. Jadi ini hulu hilir nanti masyarakat, dan dari perda kita sampai aturan pemerintah dan undang-undang itu basisnya kelurahan. Jadi kami kadang bingung, besok anggota dewan provinsi nyambut gawe ini apa? Karena Kelurahan ya. karena yang kita kan perda kita Pariwisata kelurahan juga, ya. ya. Semua basisnya itu langsung ke masyarakat. Masyarakat. Oke lah, kalau kita supervisi, kita kasih advice ya oke lah, seneng ya. Tapi sekali lagi bahwa ini memang transisi, dan ini kalau saya lihat linear, tapi memang kalau jalan itu memang belum sampai di posisi separuh itu aja belum, baru 6 bulan ini masih penyesuaian di Koperasi Merah Putih, ini MBG, ini kesehatan gratis, ini semua UMKM dia diputihkan, ini semua jalan ini. Ya. Kayak baru dibuat kanal-kanal distribusi, seandainya nanti sampai di tujuan bingung. Jangan sampai ini nanti kita kaya terus nggak ngerti duitnya itu kayak ngapain. Kayak model kemarin kan minta anggaran gede, tapi kita simpan di bank. Iya. Ngendep aja ya, Pak. Betul. Kan kita sekarang Menteri Keuangan yang baru ini kan sangat vulgar nih. Iya. Itu duit pemerintah jual SBI atau kita pemerintah pusat jual SBI dengan harga ya itu diberikan ke Pemda, tapi sama Pemda banyak disimpan di bank. Tidak langsung dibelanjakan. Dibelanjakan, iya. Jadi silpa. Disimpan. Padahal maunya kalau kamu minta ya udah deh. Langsung didistribusikan. Kan mulai terlihat nih, ada pola baru ini. Jadi kalau Mbak Anggun minta duit saya untuk beli apa-apa, harus habis. Harus habis lah. Jangan sisa. Oh, jangan khawatir kalau itu. Langsung sih. Gitu loh, Ibu juga mau ini ya, Pak, Jangan ya. ditahan. Iya. Tapi Mas Danang, hal yang tetap harus dimitigasi itu Iya. pokoknya akuntabilitas. Betul. Jadi Pak. karena ini sesuatu yang baru dan duitnya kan gede ya. Betul. Apalagi kayak Koperasi Merah Putih itu tanda petik ada yang didorong mau utang. Iya. Kalau saya agak direm dulu lah, agak direm utangnya itu. Benahi strukturnya, fondasi yang kuat, Betul. baru jelas ini nek utangnya geopo dan hitung-hitungan bisnisnya masuk. Masuk, iya. Nanti tidak tergoda Mas Danang. Jadi Iya, itu perlu Pak. juga Mas Danang. Loh, kalau tergoda, kalau mau masuk penjara ya silakan kan gitu. Makanya sekarang kan tidak pandang bulu nih kelasnya menteri, wamen Iya. atau siapa kan nggak ada yang diampuni nih. Artinya kalau mau masih pola yang lama, paradigma lama, resiko tanggung sendiri. Tapi kan tadi Pak Mahfud benar, ini mulai pelan-pelan yuk. Kalau ini mau usaha, dihitung betul. Kalau nggak rugi ya jangan dilakukan. Ini sudah disiapin nih duitnya himbara sekian triliun itu. Tapi kalau ini visible bisa jalan, ya kenapa tidak dilakukan? Iya. Ini kami kami ngurusi dapur itu MBG ya. Ya kami maunya dengan Koperasi Merah Putih. Tentu saja yang siap, yang harganya bersaing. Iya. Yang kalau itu koperasinya pinter, dia kasih petani dari bibitnya, pupuknya, dia mesti akan pulaannya lebih murah. Oke. Akan visible banget loh. Iya. Nah memang ini kan paradigma lama menghapus itu loh Pak Maruf. Nah, itu kan prosesnya panjang ya, Pak. Nah, tapi dipotong gitu aja udah terus gimana nih? betul. Saya biasanya kungkar-kungkar kok nggak pernah ini gimana? Kan Kok anteng nggak ya? anteng gitu. Biasanya kungker kemana gitu ya, anteng nggak ya sekarang ya? Banyak kunjungan ke daerah, lihat konstituen. Mas Nah, Danang. Itu kan penting. Nah, Daripada karena- jauh-jauh. Iya. Dan itu ADD kita itu cukup efektif karena basisnya kan sudah paradigmanya ke kelurahan. Iya, kelurahan. Jadi Langsung ke masyarakat. langsung ke masyarakat. Jadi kami itu sekarang tidak keluar kota, ke luar Jawa apalagi ke luar negeri nggak ada. Tapi kita datang ke kelurahan-kelurahan itu. Dan ternyata kita itu loh baru ngeh saya itu juga. Banyak sekali yang contoh kemarin tuh kita di sini juga ini bicara tentang ada satu kelurahan yang sampah yang jadi masalah, dia bisa kelola sampah itu dari hulu hilir selesai di situ. Oke. Tinggal copy paste untuk Ke tempat yang lain. kalau nggak ada kunjungan Ngerti KDD ya, itu Kan nggak ngerti tahu, ya. betul. Nah ini kenapa ada Pak Danang, Bu Tiwi dan juga Pak Ahmad Ma'ruf ini kan kita bisa bertukar pikiran ya. Dari kita tadi membahas soal koperasi ya kan di sini sampai mana. Nah ini keuntungannya kita di sini gitu Pak. Jadi buat pemirsa yang nonton ini nggak rugi gitu loh Pak. Jadi nggak cuma satu topik aja yang kita bahas gitu kan. Oke, kita kembali ke laptop ya kan.
Oke, Bu Tiwi ini tadi kan kita sudah mendengar ya dana IS ini kan sangat luar biasa untuk dukungan dan juga dampak yang sudah dirasakan. Iya. Kalau orang Jawa bilang kan teman-teman UKM juga harus sembodo ya Bapak Ibu Betul, ya. Nah, iya. peningkatan yang terus dilakukan ini inovasi dengan persaingan global ini seperti apa Ibu? Iya, itu PR besar ya, PR besar bagi kami eksportir khususnya sekarang ini kan tujuan ekspor yang biasa tradisional ya kayak Eropa dan Amerika itu kan memang sedang tidak baik-baik saja Setuju. gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh eksportir. Satunya memang pertama itu harus paham benar kapasitas masing-masing gitu kan. Eh, baik kapasitas modal, kemudian juga kapasitas produksi seperti itu, SDM-nya. Kemudian yang kedua kembali nih melihat lagi segmen atau market-market yang masih terbuka itu apa Oke. gitu. Misalnya biasanya Eropa, sekarang Eropa sedang turun. Coba Masih deh gonjang kalau ganjing, iya coba ke benar. daerah yang Misalnya atau Timur negara yang Tengah atau kemana gitu kan. Sambil tentunya melihat nih di situ market yang kan masih baru, harus kita teliti kan, research gitu kan. Mereka yang dimaui apa, daya belinya seberapa besar marketnya gitu kan. Lalu dari sisi kita setelah dapat info-info itu termasuk dengan tren yang berlaku secara universal maupun di negara tujuan, kita mulai berinovasi. Jadi inovasi itu harus sesuai dengan negara tujuan gitu. Tidak hanya kita melakukan inovasi tanpa bisa klop dengan marketnya seperti itu. Iya. Iya. Kadang-kadang tuh gitu ya Bu ya. Ide tuh banyak sebenarnya. Benar, iya. Cuman habis itu bingung. Iya. Jadi nggak sesuai gitu ya Bu ya. Oke. Terus kalau dari Pak Ma'ruf sendiri terkait dengan peningkatan kapasitas SDM Iya. itu juga menjadi salah satu yang akan kita bahas di podcast kali ini. Oke. Kalau dari Bapak apa sih pendampingan-pendampingan yang sudah dilakukan gitu bersama Iya. dengan teman-teman yang lain? Yang saya kasusnya yang di provinsi ya, Oke. lewat dinas koperasi, lewat sistem sibakulnya maupun plutnya, itu saya lihat di DIY itu udah tersistem. Jadi ada tahapan yang jelas siapa untuk pelatihan ini, tidak semua. Lalu kalau dulu itu kan kalau pelatihan semua diundang yang penting mau. Kalau sekarang kan ketat ya Pak Dewi. Kalau memang skalanya masih ini tuh sebenarnya belum sampai ngomong ekspor ya jangan ikut pelatihan ekspor. Artinya udah ada gradasi di sistem itu. Sudah ada lorong-lorongnya iya, sebenarnya. iya. Jangan asal. Barunya kan sudah berjalan. Iya, Jadi iya. dulu saya sepakat karena saya dulu gini loh. Pokoknya duit nggak belonjo. Pokoknya saya orang mudeng ya sebenarnya mudeng. Kadang kita Ini tidak orang efektif, menyampaikan. Mas. Saya sampai kalau di kui to wong 50 kui mudeng 10 wis apik. Saya tuh sampai gitu. Kemarin paradigma lama ya. Kita itu kan dimanja paradigma lama. Tapi yang jelas kan intinya waktu itu saya menyampaikan itu karena pemerintah ini loh hadir. Saya hanya menunjukkan itu. Legisli dulu aja. Bahwa pemerintah hadir di UMKM di semua sektor. Masalah mudeng ramudeng itu udah urusan nanti. Nah, ternyata paradigma mulai. sekarang kan enggak. Memang sudah saya senang dengan Dinas Koperasi UMKM dari Mikri ini targetnya memang ke ekspor. Semua itu ada program kegiatannya. Ada milestone ya. Meskipun ada juga nanti ada yang di Indah, Ya, ada ya, yang pasti. di pariwisata, Ya. ada di tapi targetnya itu memang pengusaha dari Mikri sampai kelasnya ekspor. Betul. Ini yang saya senang itu kalau sudah Ada mulai seleksi ini. gradasinya, ada. Kalau dulu saya Berani masih nolak Mas sekarang. Iya. Iya, toh? Dulu saya termasuk masih enggak, kuwi ramudeng, yang penting untuk uang saku snack. Dan dia tahu pemerintah hadir gitu. Nah, ini loh, Mbak. Paradigma yang lama. Paradigma yang lama. Apalagi itu didampingi wajana kalau kudu mlebu. Nah, itu yang kalau efisiensi ini berjalan sebenarnya sudah Selektif. relevan gitu. Saya sepakat relevannya Pak ya sudah. Kalau kelasnya 1 ya jangan ikut kelas yang kelas Iya, 3, iya. kelas 4. Sehingga ini kan lebih tertata, Iya. lebih jelas. Saya sepakat itu. Pengembangan SDM itu lebih penting daripada support misalnya ngasih modal ngasih apa. Sekarang sudah enggak. Si Bakul punya program dulu gratis ongkir ya menjawab problem waktu COVID itu. Mas. Iya. Nah itu kan sebuah terobosan sebenarnya. Iya. Mana ada Pemda memikirkan bahwa UMKM itu bisa produksi tapi nggak bisa jualan karena interaksi orang kan dibatasi terbatas. COVID. Nah lalu disolusi ongkir ya gratis ongkir. Lalu lama-kelamaan itu ternyata bagus juga untuk mengekspansi produk UMKM skalanya lebih besar.
Dan apa itu bisa dilanjutkan? Menurut saya ya bisa juga, tidak ada masalah. Yang penting adalah setiap program itu ada tolok ukur. Jadi Betul. outcome-nya jelas. Kalau output-nya jelas tadi ya, outcome aja lah. Kalau ngukur impact itu udah terlalu jauh, nggak usah sampai outcome, outcome itu outcome udah bagus menurut saya. Jadi ada peningkatan dari jumlah sekian yang mikro jadi naik menengah atau ya naik lah, omsetnya naik. Kita nggak usah terlalu ambisius bahwa menciptakan misalnya 1.000 eksportir tidak harus menurut saya. Satu Ya aja toh? susah. Ya, susah banget. Apalagi 1.000. Nanti target kinerjanya justru nggak tercapai. Jadi yang realistis tapi efektif, itu ya, efektif. Nah, sumbernya tetap ke orang kalau saya. Kalau fasilitasi bangunan, contoh kembali ke DAIS. Saya melakukan monitoring DAIS Mas di Desa Mandiri Budaya. Belanjanya itu kan nggak sedikit Mas. Ada program misalnya membuat outlet atau display atau apa. Itu penggunaannya kurang maksimal. Yang bagus itu yang rumah produksi. Yang rumah produksi bersama itu lumayan. Jadi dia termanfaatkan ya. Tapi kalau yang outlet, yang display, yang kios misalnya itu menurut saya sudah nggak relevan. Nah, saya kira itu salah satu yang perlu dievaluasi Mas Danang ketika diskusi tentang belanja DAIS yang untuk ke itu kan dukungan ke Desapreneur sama Prima ya. Dukungannya udah oke ya, ada support, tetapi kadang-kadang di dalam implementasi itu tidak melakukan assessment kuat bahwa ini akan utilisasinya seberapa kuat. Itu yang kadang-kadang lemah. Fase trial error, Bos. Iya. Sekarang kan sudah mulai terlihat. Harusnya mulai Iya. sekarang dipilah-pilah. Iya. Saya Mulai benar. disesuaikan program-program Iya, yang iya. memang inline relevan Iya. dengan kondisi sekarang Iya, gitu iya. ya Pak Betul, ya. betul. Ya, itu. Kalau Oke. kami dari Koperasi JPN tuh tadi yang menarik banget ya Pak, soal rumah produksi Rumah bersama produksi, gitu kan. Itu sebenarnya kalau misalnya kita bisa dapat datanya, mungkin Koperasi JPN bisa berkolaborasi nih gitu untuk memasarkan produk yang skalanya lebih besar kan pastinya up, ya. ya. Iya. Saya gitu. tuh ingat kalau bicara teman-teman asosiasi koperasi, kami pernah diajak Pak Gubernur diskusi waktu zaman COVID itu kan ada pemulihan ekonomi nasional. Iya. Harus DIY itu kalau nggak salah sampai 2 triliun. Waktu 1 triliun pertama Pak Gubernur diskusi dengan kami DPRD sekaligus untuk memutuskan itu ya sudah untuk percepatan ekonomi segera pulih koperasi dapat modal 250 juta per koperasi. Itu serapannya jelas, terukur begitu, dan dampaknya waktu itu COVID juga akan semakin terlihat. Dan ibaratnya kalau kita dikasih duit, kadang kita dilematisnya itu Pak Maruf. Artinya kalau ada anggaran tadi, kadang ya trial error. Yang penting duit itu kalau sudah direncanakan ya segera dibelanjakan. Eksekusi. Masalah hasilnya kadang yang judeknya itu tadi. 50 orang itu 5 orang 10 mudeng itu udah bagus itu. Alhamdulillah ya, Iya, Pak. daripada ada silpa kan menjadi tidak efektif juga. Nah, intinya ini pilihan-pilihan. Nah, tentu saja saya senang tadi bicara output itu, bahwa output itu ada sesuatu yang konkret gitu ya. Outcome itu yang intangible. Nah, ini kami tuh kadang pengen dua-duanya dapat nih. Dapat. Angka-angkanya, realnya dapat, tetapi dampak-dampak yang multi efek itu juga kena. Nah, saya kira ini diskusi yang produktif lah. Karena memang kami support betul klaster-klaster di Komisi B ini Mbak Anggun. Kalau Komisi Kesra gitu ya, ya itu memang kewajiban pemerintah, belanja, kesehatan, pendidikan, pokoknya duit buang, karena itu kewajiban pemerintah untuk kesejahteraan Kesra. Kalau Komisi B ini kami teriak, itu mitra-mitra anggarannya ditambah, karena itu ada kickbacknya. Kalau di perekonomian ini kita kasih 100 miliar gitu ya, duit itu balik, meskipun tidak balik di PAD, tetapi itu multi efek playernya, karena ekonomi ini kan sektor produktif, istilahnya pemerintah itu hanya 100 miliar itu hanya stimulus sebenarnya. Kalau kita bicara perputaran kita itu sekarang hampir di 120 triliun di DIY ini. Ini kan pemerintah hanya berapa ratus miliar gitu loh. Nah, sebenarnya itu yang kadang Komisi B, Komisi B bicara ekonomi produktif. Ya bukan yang kesehatan pendidikan tidak penting. Ini juga
kewajiban pemerintah untuk memenuhi. Tapi kenapa kita di Komisi B itu kalau ngomong dengan mitra nggak pernah kita ngurangi atau motong atau Nambahi ya, Mas. nyoret, mesti bisa ya, nambahi. mesti nambahi. Apa? Karena itu sektor produktif. Duitnya itu nggak hilang gitu loh. Multiplier-nya jauh lebih besar. Oke, nah kita coba membahas di 2026 peluangnya akan seperti apa. Sudah mulai dipetakan belum ini Bu Tiwi? Ya, kalau kami itu dari Koperasi Java Paramaniaga memang melangkahnya sudah akan bersinergi dengan sentra. Jadi untuk memasarkan tidak hanya memasarkan produk UKM, brand-brand UKM, tetapi juga akan memasarkan bersama dengan sentra-sentra gitu. Karena yang kami rasakan sekarang ini kalau memasarkan misalnya keluar kota Jogja itu permintaannya besar gitu. Sementara kalau UKM kan kapasitasnya kecil. Jadi kita akan untuk 2026 itu bergerak ke sentra-sentra supaya bisa memasarkan produk yang lebih besar lagi. Tentunya tidak melupakan yang kecil-kecil yang sudah jadi mitra karena kan ini menjadi kewajiban kami. Itu kan sudah kami lakukan. Jadi kami memperluas ekosistem gitu. Oke, berarti masih ada gap ya Bapak ya? Betul. Untuk dari permintaan dengan ketersediaan Iya, bahan ini ada benar, gap. Jadi iya. di tahun 2026 ini memang fokus pada sentra itu tadi ya. Iya, supaya bisa memasarkan produk yang lebih besar dan dampaknya terhadap perekonomian di masyarakat di sentra itu kan Iya. besar. Gitu. Oke, dan sejauh mana peran promosi digital ini sudah dilakukan Ibu? Kalau itu sudah sejak 5 tahun yang lalu kami kami lakukan karena sudah tidak bisa lepas dari digitalnya di dunia sekarang ini gitu ya. Jadi tapi kami tidak sudah berniat untuk tidak di marketplace lagi gitu. Iya. Karena marketplace itu biar brand-brand aja. Koperasi JPN tidak akan bersaing dengan pemilik brand gitu. Iya. Jadi kami ingin memasarkan ke yang lebih luas gitu. Biar yang di brand-brand itu UKM-UKM-nya aja gitu. Oke, Iya. jadi sudah mulai nggak di marketplace lagi gitu Iya. ya Bu ya. Ini naik kelas ini. Nah, yang Iya. ini beneran naik kelas kalau yang itu. Iya. Yang itu sentra itu ya. Iya, biar mereka saja bukan kami. Nah, oke, menarik. Keren. Nah, kalau dari Pak Ahmad Ma'ruf sendiri nih Pak melihat 2026 kemudian melihat dinamika yang sudah terjadi di tahun ini gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan begitu Pak? Kalau 2026 saya kira harusnya lebih landai ya, artinya nggak ada gejolak karena nggak ada indikasi-indikasi gejolak yang serius itu enggak. Kalau kemarin kan 2024 2025 itu geopolitik kuat ya, internasional. Iya. Permainan Trump ini menyengsarakan juga. Mbak Tiwi ini mau ekspor makanan ke sana kena cas 2 juta berapa? Padahal makanan kecil. Nah, ini kan Kan sasarannya buat diaspora jadi iya, udah nggak bisa. Nah itu contoh karena geopolitik internasional juga berubah ke perang antar. Nah kalau sekarang kelihatannya mulai ada konsolidasi atau bahkan rekonsiliasi ya di Gaza, Timur Tengah, saya kira angin-angin baru lah menurut saya. Harapannya adalah market internasional itu tetap terbuka, kan gitu. Tapi sebenarnya real demand-nya kita, market kita itu produk lokal. Jadi pasar domestik itu apalagi olahan makanan itu ya. Coba orang piknik di Jogja itu ditukuan ya gue Mas. Iya itu olahan makanan semua itu. Enggak tahu mereknya apa, pokoknya borong beli, entah dimakan atau tidak enggak tahu. Tapi pasti beli. Karena ciri orang Indonesia itu kasih sosial kita itu kan tinggi ya, kasih oleh-oleh, kasih apa, kan begitu. Dan itu bagi orang Jogja yang kunjungan wisatawan domestiknya tinggi, ya itu menguntungkan dan market baru. Nah maka brand-brand biarkan brand yang kuat enggak apa-apa, tapi sentra saya sepakat Mbak Dewi, sentra diperkuat. Karena sentra ini kan kumpulan dari IKM-IKM yang dia ragamnya macam-macam, lalu dia ada di satu lokasi tertentu, lalu ada produk tertentu, nah itu yang perlu dimunculkan. Kemarin ada peresmian apa itu Mas? Sentra batik ya? Bakpia di jalan ini ya. Saya kira itu Dais juga kelihatannya. Betul ya Mas Anang? Itu bagus Mas. Saya kira kalau itu bisa menjadi ikon bahwa ini memang kuat betul patok itu sebagai sentra. Meskipun produksi
bakpia itu nggak di situ semua. Iya. Dari Sleman, dari Betul, Bantul, ya mencapai supply mana-mana semua. sebenarnya ya Iya, Pak ya. iya. Cuman dengan ada Pendekatan sentra, gitu Mbak. orang tuh pasti sudah kalau mau cari Iya. oleh-oleh bakpia ya di situ. Lari. Brandnya ya. Iya. Dais itu Betul. reguler. Dais ya, Mas, ya? ada. Iya, Dais ya? reguler nggak ada duit. Bagus itu, saya lihat peresmiannya itu. Bagus. Jadi itu optimisme yang Oh disampaikan iya, oleh Bapak optimis. gitu ya. Kalau saya optimis 2026 2026 relatif lebih landai. Oke. Nggak ada turbulensi lah insya Allah. dengan apa yang tadi sudah dilalui 2024, 2025 Asal politiknya perang Pak dagang. Jana nggak kisruh-kisruh aja. Kalau kita Aman, itu kan aman. orang ekonomi kan nonton. Kalau ada konflik-konflik, elit do tarung itu kan. Komponen diajak bareng-bareng. Gitu ya. Merah putih ini. Leras Bapak, seperti itu ya Pak ya. Beda Ada putih. nih, ya. Iya. Bapak menutup diskusi Iya. kita closing statement mungkin disampaikan dari Pak Danang terlebih dahulu Pak, silakan. Oke, saya kira sepakat tadi dengan Pak Mahruf tadi. Ini 2026 ini optimis. Kita kalau melihat peta pergerakan pusat, saya menjadi cerminan. Kalau itu skala nasional itu aman, terkendali, kondisinya itu baik-baik saja. Karena ini memang hanya transisi aja. Nah, paradigma baru ini kan sedang mengalami transisi. Saya optimis karena sekali lagi dari anggaran makan siang bergizi gratis saja itu transfer pusat ke daerah untuk makan itu hampir 11 triliun. Artinya ada suntikan dana yang masuk langsung ke masyarakat itu tentu saja dari tenaga kerja, dari sektor pertanian, perikanan, dari banyak hal. Ini sebenarnya muncul orang kaya baru cukup banyak. Ini memang belum sekarang, tapi kita baru bicara angka-angka dan ini berjalan terus nih. Mau dikritisi mau apapun itu, ini tetap berjalan karena konsisten itu. Nah, saya kira 2026 ini kalau bicara satu item aja MBG sudah didok di APBN itu sekian 200 sekian triliun itu nanti terdistribusi. Saya semakin optimis dan ini Bu, memang kalau geopolitiknya internasional rodok panas gitu ya. Ganjing gitu ya, Pak. Memang pasarnya akhirnya di domestik. Iya benar. Iya. Nah ini nanti ada orang kaya banyak ini Bu 2026 ini. Amin. Dan ini tentu saja akan pertumbuhan ekonominya akan meningkat. Yang kita yang mampu-mampu birokrasi ini ya prihatin lah. Kan pestanya sudah kemarin. Sekarang prihatin dulu ya Pak ya. Pestanya udah bertahun-tahun kita sekarang udah betul lah di Saatnya masyarakat. rakyat nikmati ya, Mas. Iya, Iya. saatnya rakyat yang tumbuh. Pemilu masih lama juga. Masih lama. Isunya Jatah kan, rakyat, isunya kita sampai 31 nanti. Oh iya? 2031. Perpanjangan ya, Mas? Iya, perpanjangan. Oke. Biar kondusif lah, biar nggak ribut Oke. politik aja. Siap Bapak. Baik, Pak Danang terima kasih. Silakan untuk Ibu Pratiwi closing statement yang akan disampaikan. Ya, kami dari UKM itu sangat optimis ya untuk tahun 2026. Selain kami juga karena optimis itu punya rencana besar gitu di bulan Juli. Nah kemarin itu pameran Inakraf on Oktober, kan Inakraf kan punya dua. Inakraf on Oktober itu berlangsung itu mungkin hanya beberapa minggu setelah rame-rame di Jakarta. Waktu berangkat itu kan udah deg-degan, kita Iya. udah bayar. Gimana ada teman-teman saya yang Bu Tiwi mau mundur lah, kamu udah bayar puluhan juta gitu kok mundur. Sayang. Udahlah itu nggak usah dipikirin, pokoknya kita langsung berangkat. Alhamdulillah itu benar-benar di luar dugaan. Itu tuh mungkin karena orang sudah kemarin mumet, rasanya nggak karu-karuan, tiba-tiba ada pameran gitu kan, jadi Booming ya. iya booming dan sudah ada yang booking untuk pameran tahun 2026 gitu kan, saking senangnya dan itu membawa apa ya? Harapan. Iya benar, yang Semangat sangat besar baru. dan semangat untuk tahun 2026 itu Oke. bagi kami. Baik, dari Pak Ma'ruf monggo closing statement-nya. Oke, kembali ke topik awal tentang DAIS ya. Oke. Kalau saya berharap DAIS ini terus dilakukan inovasi dan scanning yang lebih ketat, khususnya melihat mana yang efektif. Ini saya nggak bicara efisiensi, tapi justru efektivitas, Mas. Iya. Karena efektivitas DAIS yang sudah teruji itu harusnya tetap didorong. Sementara kalau memang karena tadi ya bukan kebutuhan tapi keinginan ya berani dicoret. Iya. Nah, perencanaan DAIS itu memang unik ya karena T-2 T-2 tapi tetap masih ada pola-pola Waktu, penyesuaian iya, ya. Saya penyesuaian kira di DAIS masih bisa jadi harapan, Pak, di tengah fiskal yang umum ya, yang anggaran rutin Fiskal istilah. pemerintah loh itu, fiskalnya pemerintah. Iya, iya yang biasa gitu. Tapi kalau itu efektif,
Lalu tadi ya ada banyak program yang langsung nyasar ke bawah. Saya kira ini angin juga bagi untuk 2026 saya optimis ya menjadi lebih baik. Saya Oke, kira baik. itu, Mbak. Tepuk tangan untuk Gitu kita ya? semuanya. Oke. Pak Danang, Ibu Tiwi dan juga Pak Ma'ruf, terima kasih banyak optimisme, kemudian diskusi menarik yang sudah disampaikan hari ini. Dan tentunya kembali kami sampaikan juga ke masyarakat, ada beberapa berita-berita ataupun juga kabar angin yang kita sudah konfirmasi di sini. Semoga bisa menjadi pencerahan, tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Iya. 2026 akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, begitu ya. Oke, dan tentunya kembali kami ucapkan terima kasih untuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih juga untuk tempat yang begitu nyaman di Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta. Sekali lagi untuk seluruh tamu-tamu agung, terima kasih banyak, sukses untuk kita semuanya. Dan untuk pemirsa, jangan lewatkan untuk episode podcast berikutnya. Salam sehat untuk Anda, saya Irin Anggun pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.